Halo sahabat belajar arsitektur, selamat datang kembali di channel Belajar Arsitektur dari Rancang Reka Ruang Group. Pada video kali ini, kita akan membahas satu pohon yang sering terlihat di lingkungan tropis Indonesia, namun jarang dipahami secara mendalam. Pohon ini tampak tenang, rindang, berwibawa, dan sering menghadirkan suasana teduh pada sebuah kawasan. Namanya adalah pohon pule. Sebagian orang mengenalnya sebagai pohon peneduh, sebagian lagi mengenalnya sebagai pohon bernilai seni tinggi untuk bonsai. Ada juga yang mengenalnya dari sisi kayu, pengobatan tradisional, hingga cerita budaya. Namun bagi dunia arsitektur dan tata ruang, pohon pule adalah elemen lanskap yang sangat menarik untuk dikaji. Mengapa pohon ini penting? Apa keunggulannya? Bagaimana perannya dalam desain kawasan? Apakah cocok untuk rumah tinggal, taman kota, resort, atau bahkan bangunan komersial? Mari kita pelajari bersama. Pohon pule memiliki nama ilmiah Alsonia scholaris, termasuk keluarga Apolsinaceae. Di berbagai daerah, pohon ini dikenal dengan nama berbeda-beda. Pule, pulai, blackboard tree, devil tree, hingga ditap park tree. Pohon ini tumbuh alami di wilayah tropis Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, India, hingga Australia bagian utara. Secara visual, pohon pule sangat khas. Batangnya tegak lurus, cenderung rapi, kulit berwarna abu-abu kecoklatan, dan daunnya tersusun melingkar pada ruas cabang, membentuk komposisi alami yang indah. Ketika dewasa, pohon ini bisa mencapai 20 hingga 40 meter. Yang menarik, siluet pohon pule tampak elegan, tidak liar, tidak berantakan. Kanopinya membentuk masa hijau yang tenang. Karena itu, banyak arsitek lanskap menyukai karakter pohon ini. Dalam desain arsitektur, vegetasi bukan sekedar pelengkap. Pohon mampu membentuk ruang luar, memberi skala manusia, meneduhkan bangunan, mengarahkan sirkulasi, dan menciptakan suasana. Pohon pule memiliki kualitas tersebut. Pertama, bentuk visual yang kuat. Batang lurus menjadikan pule cocok sebagai penanda visual. Misalnya untuk gerbang kawasan, boulevard utama, tepi jalan masuk resort, atau sisi pedestrian premium. Kedua, tajuk rindang. Kanopi pule mampu memberi bayangan luas. Sangat baik untuk area duduk, plaza, taman bermain, dan parkir terbuka. Ketiga, kesan tenang dan berkelas. Tidak semua pohon memberi aura elegan. Sebagian pohon terlihat liar, terlalu ramai, atau terlalu berat. Pule justru seimbang, sederhana, tenang, berwibawa, dan natural. Karena itu, ia cocok untuk konsep tropical modern, resort arsitektur, zen garden, eco campus, hingga luxury landscape. Indonesia adalah negara tropis. Masalah terbesar bangunan tropis adalah panas berlebih. Solusinya bukan hanya AC, tetapi desain pasif. Salah satunya menggunakan pohon peneduh strategis. Pohon pule sangat membantu karena, pertama, menurunkan suhu sekitar. Daun dan evapotranspirasi membantu pendinginan mikroklimat. Kedua, menahan radiasi matahari. Jika ditempatkan di barat dan timur bangunan, panas dapat berkurang signifikan. Ketiga, mengurangi silau. Area halaman menjadi lebih nyaman. Keempat, menambah kualitas udara. Pohon membantu menyaring debu dan menghasilkan oksigen. Dalam arsitektur tropis modern, vegetasi adalah bagian dari sistem bangunan. Bagaimana menempatkan pohon pule? Pertama, rumah tinggal. Tanam di sudut depan halaman, sisi barat rumah, atau taman belakang besar. Kedua, sekolah dan kampus. Sangat ideal untuk area plaza, jalur pejalan kaki, dan lapangan teduh. Ketiga, hotel dan resort. Gunakan sebagai farming entrance, peneduh kolam, atau pembentuk view corridor. Keempat, kawasan komersial. Cocok untuk parkir teduh, boulevard ruko, atau taman publik. Untuk jarak tanam, sesuaikan dengan ukuran dewasa. Berikan ruang akar dan ruang tajuk yang cukup. Di Indonesia, pule juga terkenal dalam dunia bonsai. Mengapa pule digemari? Batang cepat berkarakter, kulit tua artistik, mudah dibentuk, akar menarik, serta memberi kesan tua dan kuat. Bonsai pule kelas tinggi bisa bernilai sangat mahal. Dari sudut arsitektur, bonsai pule sering dipakai sebagai focal point pada lobi villa, taman, courtyard, rumah mewah, atau area drop-off hotel. Satu bonsai yang tepat bisa mengangkat citra ruang secara drastis. Selain hidup sebagai pohon, pule juga bernilai sebagai material. Kayunya ringan dan mudah dikerjakan. Biasanya dipakai untuk ukiran,
patung, topeng, panel dekoratif, hingga kerajinan interior. Dalam desain interior etnik modern, kayu pule menarik untuk aksen artistik. Namun tentu, pemanfaatan kayu harus legal dan berkelanjutan. Di berbagai daerah Jawa dan Bali, pule memiliki makna budaya tertentu. Sering dianggap pohon tua yang sakral, tenang, dan berenergi kuat. Dalam perspektif desain, kita tidak perlu masuk pada mitosnya, tetapi penting memahami bahwa vegetasi membawa identitas budaya. Karena arsitek memakai pohon lokal seperti pule, desain menjadi lebih membumi, bukan sekedar meniru gaya luar. Dari pohon pule, kita belajar bahwa arsitektur bukan hanya beton dan baja. Arsitektur adalah hubungan antar manusia, ruang, iklim, alam, dan budaya. Pohon yang tepat dapat membuat bangunan bisa menjadi luar biasa. Lahan panas menjadi nyaman, halaman kosong menjadi hidup, dan bangunan keras menjadi ramah. Jadi sahabat belajar arsitektur, pohon pule bukan sekedar pohon biasa. Ia adalah elemen ruang, peneduh iklim tropis, aset estetika, material budaya, dan bagian penting dari desain berkelanjutan. Jika kalian suka pembahasan seperti ini, tulis di kolom komentar. Bahas pohon arsitektur berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel belajar arsitektur dari Rancang Reka Ruang Group. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ruang, salam desain, dan salam hijau Indonesia.